BPUPKI dan PPKI adalah dua badan bentukan Jepang, semula untuk menjinakkan kaum pergerakan. Dua badan itu berperan merumuskan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan mempelajari mengenai sejarah singkat kemerdekaan bangsa Indonesia, dilansir dari tirto.id. Sidang Parlemen Jepang atau Teikoku Ginkai di Tokyo pada 7 September 1944 berlangsung dalam suasana yang kurang kondusif. Dainipun kian terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Tindakan darurat wajib dilakukan sesegera mungkin, termasuk terkait wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, akhirnya naik podium. Raut muka kusut tersirat pada wajah kepala pemerintahan yang baru menjabat kurang dari 3 bulan itu. Di depan parlemen, Koiso menegaskan dainipun harus bergegas untuk menentukan nasib Indonesia yang cepat atau lambat pasti akan menjadi sasaran terekam sekutu. Koiso berpendapat Jepang sebaiknya memberikan kemerdekaan untuk Indonesia kelak di kemudian hari. Entah apa yang dimaksud Koiso dengan ungkapan kelak di kemudian hari itu, yang jelas Jepang tidak mau kehilangan Indonesia begitu saja, apalagi menyerahkannya kepada pihak musuh. Jepang setidaknya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia sambil menunggu situasi membaik. Dengan janji itu, Koiso berharap tidak terjadi pemberontakan. Sebaliknya, rakyat Indonesia justru bisa dikerahkan untuk menghadang sekutu jika benar-benar terdesak. Apalagi Jepang sudah membentuk barisan pembela tanah air, PETA di sana. Sempat terjadi perdebatan antara usulan Koiso, kendati akhirnya diterima. Maka pada 1 Maret 1945, Kumagichi Hirada selaku Jenderal Dainippon yang membawai Jawa mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuretsu Junbi Kosakai. Dokuretsu Junbi Kosakai inilah nama lain dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, institusi seribu janji yang menjadi sesi awal upaya akal-akalan Jepang terhadap Indonesia, meski yang terjadi nanti ternyata tidak sesuai yang diharapkan pemerintah pendudukan Jepang. Pemerintah Jepang terpaksa menawarkan janji kemerdekaan Indonesia dengan membentuk BPUPKI karena posisi mereka yang sudah terdesak. Bermula dari kekalahan dalam pertempuran laut di Coral Sea, dekat Australia, disusul jatuhnya Kepulauan Saipan ke tangan sekutu pada Juli 1944. Itu membuat kekuatan Jepang di Perang Asia Timur Raya semakin melemah. 29 April 1945, BPUPKI diresmikan dan dilantik pada 28 Mei 1945. BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki hal-hal penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Pengaruh Jepang dalam mengiringi kinerja BPUPKI masih cukup kuat, termasuk pada komposisi keanggotaannya yang terdiri dari seorang Kaicho, ketua, dan 2 Fuku Kaicho, ketua muda, dan 59 orang IIN atau anggota. Rajiman Widyadiningrat ditunjuk sebagai Kaicho atau ketua. Ia adalah tokoh yang dituakan, priai Jawa, berpengaruh sekaligus sosok penting yang turut menggagas Budi Utomo pada 1908. Sedangkan sebagai ketua muda adalah Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio, wakil dari Jepang. Ke-59 anggota BPUPKI didominasi orang Indonesia, termasuk 4 orang dari golongan Cina, 1 orang golongan Arab, dan 1 peranakan Belanda. Selain itu ada pula anggota kehormatan terdiri dari 8 orang Jepang. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menghasilkan pada 29 Mei, Muhammad Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei, Mr. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. 1 Juni, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial,
dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah hari lahir Pancasila. Hingga sidang usai, belum ada kesepakatan yang dicapai. Ada beda pendapat yang cukup tajam antara kubu nasionalis dan kubu agamis. Salah satunya tentang bentuk negara, antara negara kebangsaan atau negara Islam. Maka dibentuklah Panitia 9 untuk menemukan jalan tengah dalam perumusan dasar negara. Panitia ini terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Setelah melalui berbagai perdebatan sengit dalam perundingan alot pada sidang Panitia 9, tanggal 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara RI yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang terdiri dari 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyepakati rumusan dasar negara, meskipun masalah ini sebenarnya belum tuntas dan memuaskan semua pihak, termasuk nantinya perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sidang PPKI. Sidang BPUPKI selanjutnya membahas tentang perangkat-perangkat negara merdeka lain, salah satu yang terpenting dalam merancang Undang-Undang Dasar. Poin-poin penting yang dibahas dan disepakati adalah pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi wilayah negara Indonesia, bentuk negara, bentuk pemerintahan, bendera nasional, bahasa nasional. Tugas BPUPKI selesai dan dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki nyaris lebur dibom oleh Amerika. Berbeda dari BPUPKI yang masih melibatkan orang Jepang, seluruh anggota PPKI adalah orang Indonesia. Bedanya, jika keanggotaan BPUPKI didasarkan atas latar belakang ideologis, orang-orang mengisi formasi PPKI dipilih dengan dasar kedaerahan, dengan anggota awal 21 orang, namun tanpa sepengetahuan orang Jepang ditambah 6 orang, jadi total 27 orang. Ketua Insinyur Soekarno diwakili Muhammad Hatta. Tujuan PPKI dibentuk untuk mempercepat semua upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintahan Indonesia Merdeka. Sementara tugasnya antara lain meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati di level BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang dan menyusun segala sesuatu terkait tata negara setelah Indonesia merdeka nanti. Hasil sidang Perdana PPKI hanya sedikit mengubah pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Perubahan itu terjadi setelah 3 pemimpin PPKI, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman diundang ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi pada 8 Agustus 1945. Di momen itu pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 17 Agustus 1945 merupakan momen desakan kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 18 dan 19 Agustus merupakan sidang PPKI yang menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, serta membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi. 22 Agustus 1945, sidang PPKI menghasilkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia, cikal bakal TNI dan Polri. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan jaga kesehatan untuk kita semua. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan berkemanusiaan dan berkeadilan.
Isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea pertama. Sampai jumpa.